baik. Kenapa itu tidak baik? Cuman ini ya udah siang waktunya pulang. Tapi kita nggak apa-apa, sabar dulu karena ini nanti juga materinya sangat penting. Kemarin kalau ada yang ingat, kita terakhir sampai di materi apa? Pengukuran, betul sekali. Nah sekarang untuk melaporkan dari pengukuran tersebut, kira-kira kita itu harus memahami tentang apa biar pengukuran tersebut dapat disampaikan dengan orang lain. Laporan, satu ya benar. Ada yang lain? Oke, itu kita langsung aja simpulkan yaitu di laporan. Nah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelaporan dari hasil percobaan, di mana nantinya anak-anak semua bisa melaporkan kepada orang lain bahwasanya kalian telah melakukan percobaan. Oke, untuk itu sebelumnya untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 3 orang. Atas nama siapa itu? Oke. Oke, untuk itu di pertemuan kali ini, di mana tujuan pembelajarannya yaitu kalian semua dapat menjelaskan pengertian laporan hasil percobaan, yang kedua menyebutkan bagian-bagian laporan percobaan, yang ketiga memahami pentingnya laporan percobaan dalam kegiatan ilmiah. Oke, untuk itu sebelumnya ini nanti untuk menguji anak-anak semua, nanti kita mengerjakan dulu ya pretestnya, ada cuman hanya 10 soal dan soalnya juga mudah-mudah gitu. Nanti Bapak kasih waktu 2 menit cukup ya untuk mengerjakan. Oke, nanti 2 menit langsung mengerjakan pretestnya. Nih, Mas. Berapa menit? 2 menit. Oke, silakan dikerjakan dengan waktu 2 menit. Sudah selesai, oh, bagus. Nah, yang sudah selesai dikumpulkan ya ke sini ke Bapak. Yuk, soalnya mudah. Iya. Yang penting ada coretannya. Oke. Sudah. Oke, bagus. Pak Mama. Oke, bagus. Nah, ini nanti Bapak koreksi terlebih dahulu ya. Terus selanjutnya di sini mungkin anak-anak semua pernah melakukan percobaan. Pernah, apalagi kalian semua ini di materi IPA, tentunya banyak sekali percobaan. Nah, setelah melakukan percobaan itu bagaimana kira-kira anak-anak bisa menyampaikan hasil percobaan itu kepada orang lain? Coba kita refleksi sebentar untuk nanti sebelum kita masuk di materi, dan juga mengapa hasil percobaan perlu dicatat. Ada yang berani menjawab? Angkat tangan. Yuk. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Ayo. Ya. Agar tidak lupa hasil percobaan yang dilakukan. Oke, ada yang lain?
Ya, supaya tidak hilang ingatan. Oke, nggak apa-apa, itu juga masuk. Ada yang lain atau udah cukup? Cukup. Oke. Nah, dari dua yang disampaikan tadi itu adalah sebuah makna dari kenapa dapat menyampaikan hasil percobaan itu. Untuk yang pertama tujuannya yaitu untuk melaporkan di mana kalian yang sudah melakukan percobaan itu kepada orang lain, hanya tidak sebatas omongan, tapi juga dilaporkan secara tertulis. Jadi ada tulisan, nggak hanya sekedar omongan. Terus ini kita masuk materi terlebih dahulu, dimana ada yang sudah tahu pengertian dari laporan hasil percobaan? Tahu. Laporan yang berisi dari hasil kegiatan percobaan. Oke, bagus. Nah, pengertian dari laporan percobaan itu adalah laporan yang berisi hasil kegiatan percobaan yang disusun secara sistematis dan berdasarkan dari hasil fakta percobaan. Nah, tentunya kalau anak-anak semua itu melakukan praktikum atau uji coba di dalam laboratorium itu dapat disampaikan melalui laporan hasil percobaan. Kalau biasa kita sebut itu adalah laporan praktikum. Nah, dari laporan praktikum sendiri itu ada yang tahu tujuannya? Tujuan dari laporan percobaan? Untuk mempertanggungjawabkan, ya, kayak kita di neraka nanti ya. Wah, saya di surga sih, Pak. Di surga? Oke, nggak apa-apa. Ya, ini adalah tujuan dari laporan percobaan itu ada 3, di mana menyampaikan laporan hasil percobaan, yang kedua mendokumentasi kegiatan ilmiah, dan yang ketiga memudahkan orang lain memahami dari hasil percobaan. Nah, di mana kalau kita selesai melakukan percobaan atau praktikum itu tentunya untuk mengingat dan juga menyampaikan hasil kepada orang lain, tentunya untuk sebagai catatan kita itu harus dilaporkan secara ilmiah. Terus struktur laporan percobaan. Nah, ini adalah struktur teks laporan hasil percobaan atau laporan praktikum, atau bisa disebut juga laporan observasi. Itu harus runtut karena kita nantinya juga mempengaruhi keilmiahan kita. Itu yang pertama harus ditentukan itu adalah judul percobaannya atau judul praktikum, yang kedua ada tujuan percobaan, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada langkah kerja, yang kelima hasil pengamatan, dan yang keenam ada kesimpulan. Nah, ini harus disampaikan secara sistematis ya, karena nantinya itu dapat mempengaruhi semuanya untuk alur laporan yang disusun, di mana harus sesuai dengan tujuan di hasil pengamatan, itu juga harus sesuai dengan tujuan percobaan. Oke, selanjutnya itu kita nanti langsung membagi menjadi kelompok, di mana ini langsung dibagi menjadi satu kelompok 4 orang. Ada ya? Ini ada 12, berarti 3 kelompok. Silakan untuk membentuk kelompok. Ini langsung di samping-sampingnya aja ya. Oke. Ini berarti 1, 2, 3, 4 kelompok 1. 1, 2, 3, 4 kelompok 2. 1, 2, 3 kelompok 3. Nah, ini langsung dikerjakan. Nanti setelah kira-kira 2 menit cukup ya, karena di situ hanya berisi tadi penjelasan dari struktur sampai pengertian sampai di struktur. Nanti saya kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Selebihnya nanti ada yang maju di tengah untuk menjelaskan kepada teman-teman semua. Gitu ya. Oke, Bapak tunggu. Ayo Mas, dikerjakan. Oh, dibantu ini temennya, ya, bantu mengerjakan.
alfabet itu. Kalau ada yang bingung ditanyakan nggak apa-apa ya. Yang penting jangan warna LKPD yang ditanyakan. Iya, maju ke depan sebentar. Perwakilan aja, perwakilan. Iya. Maju. Akhir garap panggungku maju. Oke, yuk 1 menit lagi. Cepat yuk. Oke, nanti kelompok siapa yang mau perwakilan maju di depan untuk mempresentasikan LKPD-nya? Kelompok ini? Ayo, kelompoknya siapa? Kelompoknya Mas ini, Mas Satrio. Oke, perwakilan saja ya di depan. Maju ke depan. Iya, Bapak, biar latihan berani nanti. Pemberani, kita harus jadi orang pemberani. Nah, jadi di LKPD di lembar kerjanya ini ada kegiatan tentang melarutkan gula dalam air. Nah, pertanyaannya itu yang pertama yang dimaksud dengan laporan percobaan adalah laporan yang digunakan untuk mencatat hasil laporan. Terus, mengapa hasil percobaan perlu dilaporkan? Karena agar dapat diingat. Terus ada bagian-bagiannya yaitu ini judul, tujuan, alat bahan, langkah kerja, hasil pengamatan dan kesimpulan. Terus tulislah kesimpulan. Nah, ini kesimpulan dari kelompok kami itu intinya belajar hasil pengamatannya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Nah, itu keren banget. Kira-kira ada yang mempunyai pendapat lain atau tanggapan dari kelompok 3? Sudah bagus. Oke, sudah bagus dari kelompok 3, sudah berani mempresentasikan di depan. Oke, mungkin ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan ini, di mana laporan percobaan itu merupakan penyajian hasil kegiatan eksperimen yang disusun secara sistematis berdasarkan data hasil pengamatan. Dalam laporan percobaan terdapat beberapa bagian penting yang harus disusun secara runtut, yaitu judul percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Struktur ini menjadi dasar dalam menyusun laporan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Oke, pertemuan kali ini mungkin cukup sampai di situ. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti anak-anak akan membahas tentang wujud zat.
yang nanti kita lakukan di pertemuan depan. Oke, untuk itu sebelum Bapak tutup, mari kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mohon maaf ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.